dianggap kayak wah. Orang yang merasa pernah ketemu dengan Tuhan, Nah, merasa terus dirinya seolah-olah bagaimana. loh, wong biasanya kalau ada orang ngomong ketemu Tuhan dianggapnya wong ini halus, berhayal wis. Seolah-olah hal yang mustahil lah. Bahkan sebagian orang nggak percaya kalau Tuhan itu ada. Karena kebanyakan orang nggak pernah bertemu dengan Tuhannya. Ya, Tuhan memang nggak mau memperlihatkan dirinya. Nah, misalnya Tuhan memperlihatkan dirinya, sibuk deh. Bisa sibuk ngurusi menungso. Akeh sing protes. Aku gak diurusi, mosok kono tok iki sing ditemoni. 40 dino kok gak di. Aku lha wong iku wis sugih aku kok enggak. Wah, dia sing protes akeh. Akhirnya Tuhan tidak mau menampakkan diri. Tidak mau menampakkan diri, kan? Repot Tuhan menampakkan diri. Nah, sebetulnya kan alam raya ini juga perwujudan dengan adanya Tuhan, yang Hah? alam raya seisinya ini. Iya, itu artinya kan pengejawantahan. Iya. Makanya kan sebutannya apa? Penjelmaan. Menungso itu ya disebut penjelmaannya tuh. Jalmo itu artinya penjelmaan. Kalau dalam Islam aja dikatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada apa-apa kecuali Tuhan. Jadi tidak ada apa-apa, semuanya adalah Tuhan. Istilahnya dalam Islam disebut fana. Iya, tidak ada apa-apa kecuali Tuhan. Jadi semuanya Tuhan, gitu. Nah, gitu kan orang kadang nggak percaya Tuhan nggak mau menampakkan dirinya. Berarti kan udah menampakkan diri, yang. Ya inilah, semua penampakan adalah wajahnya. Nah, Wajahnya, gitu kan. Nah, Tuhan mengatakan bahwa kemanapun kamu melihat, maka yang kamu lihat adalah wajahku. gitu orang masih nggak percaya. Jadi wajah, artinya apa? Pengertian wajah itu artinya rupa atau bentuk. Bagaimanapun juga yang disebut Tuhan itu apa artinya, semua substansi ya, itu nggak bisa hadir sendiri. Dia selalu hadir dalam bentuk-bentuk tertentu. Golek ono emas, ya. Bisa nggak membedakan emas dengan bentuknya? Bisakah adakah emas tanpa bentuk? Dalam bentuk yang paling sederhana pun tetap bentuk itu. Semua ada bentuk, semua nggak bisa lepas dari bentuk. Makanya ya apa? Makanya yang diajarkan sampai Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar itu ngajari sing bener itu. Waktu dipanggil sama wong apa? Demak ya. Panggil Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar gak ono sing gak urip. Panggil sing gak urip gak ono sing ono Syekh Siti Jenar. Panggil karo-karone. Di sana kan Syekh Siti Jenar ingin apa? Mencerdaskan orang-orang kita. Artinya apa? Nek sing dipanggil Allah, sing dipanggil sing gak urip ya gak bakal teko. Nek apa mana sing dipanggil Syekh Siti Jenar ya gak bakal teko. Udah sampai ragaku, nek sing dipanggil ragaku tanpa ruhku ya gak iso teko. Nek sing dipanggil ruhku tanpa ragaku ya gak iso teko. Raga dan ruhnya harus dipanggil bersama-sama, baru iso teko. Ngono lho. Tuhan dan Syekh Siti Jenar enggak bisa dipisahkan. Harus dipanggil bersama-sama. Itu maksudnya di sana. Bukan berarti ya Syekh Siti Jenar itu merupakan perwujudan Tuhan. Nabi Muhammad juga merupakan perwujudan Tuhan. Bahkan pohon manggai pun merupakan perwujudan Tuhan.
pasir pun merupakan perwujudan Tuhan. Semua yang Sampai ada anjing di pun alam juga raya perwujudan ini. Tuhan. Makanya dikatakan nek ajarane wong Jawa ngejawantah. Ngejawanta artinya menjelma. Menjelma, mewujud, menjelma, menampakkan diri. Ya, no. Sebetulnya pada intinya Tuhan itu sudah menampakkan dirinya. Iya, Tapi bagi orang-orang yang mengerti. iya. Nek gak ngerti ya dia akan melihat ya nanti Tuhan sing tak lihat itu bageng kok. Di Asmaul Husna ini padahal wujud nomor 1 loh. Apa? Wujud Oh, di sifat-sifat. iya, itu bahasa Arab ya. Bahasa Arab ya. Ya, itu sebetulnya yang disebut wujud kitambakum mualafatul lil hawadisi. Ya, itu merupakan 20 sifat. Itu berbicara tentang sifat, ya. itu berbicara tentang filsafat. Filsafat ontologi. Dan kita udah dibiasakan untuk menghafal itu, tapi nggak pernah ada penjelasan lebih jauh. Wujud itu artinya ada. Arti yang sebenarnya dari wujud itu ada. Ya, tapi masuk ke Indonesia wujud seolah-olah rupa. Wujudnya di rupanya di loh, keliru. Jadi ketika masuk ke dalam bahasa Indonesia wujud itu berubah jadi rupa. Bukan ada. Ada, ya betul-betul. Itu kekeliruannya di sana. Jadi muncullah kerancuan. Jadi kalau kita berbicara tentang wujud itu berarti berbicara tentang substansi, tentang karena apa? Kita membicarakan Tuhan, ilmu apa coba yang membicarakan Tuhan? Tidak ada ilmu yang membicarakan Tuhan. Coba, ilmu apa coba? Biologi hanya membicarakan tentang manusia, tentang Teologi. Teologi itu ilmu agama. Dia bukan ilmu murni. Dia berdasarkan agama. Jadi konsepsi ketuhanan dalam setiap agama itu ditelaah secara filsafat. Jadinya teologi. Jadi teologi itu bukan ilmu murni. Jadi ilmu yang berbicara tentang Tuhan, artinya Tuhan ada di dalam kajiannya, yaitu ilmu tentang ada. Ilmu tentang ada ini, ilmu merupakan filsafat yang paling atas. Itu yang disebut ontologi. Nah, di ontologi itu yang kita bicarakan adalah substansi. Nah. Kalau kita nyebut benda dengan nyebut orang, nyebut binatang kan beda. Kalau nyebut binatang mungkin kita nyebutnya apa? Seekor, ya kan? Nah, nyebut menungso seorang. Dan nyebut malaikat mungkin bisa disebut apa coba? Nyebut Tuhan apa? Sebutannya seorang. Nek bahasa Inggris enak. Nek dalam bahasa Indonesia kan kudu jelas. Nek bahasa Inggris cukup dengan ngono ta wis a god ngono kan. Nek Indonesia gak iso. Seorang manusia, seekor binatang. Nah, itu maksud seorang Tuhan. Apa seekor Tuhan? Apa coba? Nah, ini istilahnya sebutan untuk substansi Tuhan itu apa? Makanya sebutan yang paling gampang diterapkan untuk Tuhan yaitu substansi. Nah, jadi kita melihat alam seluruh yang ada di alam semesta itu dari sisi substansi. Tuhan, manusia, binatang, pohon, batu, semuanya substansi. Hanya substansi Tuhan dengan substansi manusia, substansi binatang ini memiliki perbedaan. Itu di sana. Jadi ilmu pengetahuan yang menempatkan Tuhan ada dalam kajiannya ya ontologi. Tapi di sana dikaji sebagai ada. Bahwa semua yang disebut ada dalam kajian ontologi.
Tuhan ada, malaikat ada, langit ada, orang ada, binatang ada. Dari segi adanya. Ontologi di sana. Makanya sebutannya, kajiannya adalah substansi. Substansi itu merupakan sebutan yang mampu mewakili. Dia lebih lengkap daripada entitas. Nah, entitas tuh bisa apa? Misalnya binatang itu entitas. Bahkan mungkin setan kita sebut entitas. Ya. Tapi apakah setan memiliki substansi? Nah, ini. Jadi kalau kita teliti secara ontologis, setan itu tidak memiliki substansi. Jadi setan itu pada hakikatnya tidak ada. Nah, itu. Setan tidak ada ya. Iya, sama dengan gelap. Ya, setan itu nggak jauh beda dengan gelap. Kalau kita masuk ke dalam kamar, sebelum pintunya dibuka, ya, kamar itu gelap. Gelap. Ya. Pada saat pintunya dibuka, gelapnya hilang. Nah, kalau gelapnya itu hilang, hilangnya kemana coba? Bisa dicari apa enggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Itu tandanya Karena apa? pergantian dengan terang tadi. Itu tandanya bahwa gelap itu tidak memiliki substansi. Tidak memiliki substansi. Iya. Kalau dia memiliki substansi, ibaratnya duit hilang, bisa digoleki. Duitku hilang nanti yo, goleki ketemu. Artinya dia punya substansi. Sedangkan gelap itu tidak memiliki substansi. Munculnya gelap karena terganggunya terang. Ya, terang ini substansi. Munculnya gelap karena terganggunya terang. Nah, dalam diri kita ada 3 substansi: roh, jiwa, raga. Roh itu substansi yang absolut, sehingga di dalamnya, ya, substansi absolut. Dalam substansi absolut tidak akan terjadi yang namanya aksidensi. Gelap itu aksidensi. Aksidensi artinya tiba-tiba muncul, tiba-tiba hilang. Aksiden, secara aksiden, ya, tiba-tiba. Makanya disebut aksidensi. Sedangkan yang selalu ada disebut substansi. Ya. Yang selalu ada disebut substansi. Manusia substansi, Tuhan substansi. Semua yang selalu ada itu namanya substansi. Artinya dia punya wujud, punya substansi. Gitu. Sedangkan aksidensi itu nggak ada. Dia adanya selalu tergantung pada yang lain. Ya, misalnya kadas, contohnya kadas. Misalnya orang punya sakit kadas. Coba kadas ini dilepaskan dari kulit. Bisa nggak dia hidup sendiri? Nggak bisa. Tidak bisa. Itu tandanya bahwa kadas itu aksidensi. Dia tidak memiliki substansi sendiri. Dia hidupnya tergantung pada substansi yang lain. Sebagai parasit. Ya, itu makanya. Nah, substansi yang lain yang substansi yang bisa terjadi aksidensi adalah substansi yang tidak sempurna. Nah, tubuh kita ini substansi yang tidak sempurna. Kadang sakit, kadang sehat, kan? Nah, sakit itu aksidensi. Terjadinya sakit itu dikarenakan kesehatan kita tidak total. Kalau kesehatan kita 100%, maka tidak ada penyakit. Istilahnya kesehatan kita terganggu. Ya, terganggu. Ya. Jadi yang namanya sakit itu juga aksidensi. Makanya semua bentuk aksidensi itu ilusi. Setan itu ilusi. Gelap itu ilusi. Kematian pun ilusi. Negatif juga ilusi. Semua yang seperti itu tuh ilusi. Gitu. Nah, pikiran kita juga merupakan substansi yang tidak sempurna. Karena pikiran kita berproses dari tidak tahu menjadi tahu. Dari goblok menjadi pandai. Berarti kan ada kekurangan. Kalau pikiran kita ini pengetahuannya sempurna, berarti tidak ada setan di dalamnya. Tapi kalau pengetahuan dalam pikiran kita ini katakanlah 50%, berarti 50%-nya setan. Jadi setan itu merupakan aksidensi dari pikiran kita sendiri. Setan itu bukan aksidensinya Tuhan, bukan aksidensinya manusia. Tapi dia aksidensi dari pikiran kita.
Ya. Kalau setan itu, kalau kita menganggap setan itu ada, seolah-olah setan itu punya substansi. Lalu substansi setan itu setaraf apa? Setaraf substansi Tuhan, substansi manusia. Kalau setan itu setaraf dengan substansi Tuhan, berarti ada dua Tuhan. Ada Tuhan, seolah-olah ada Tuhan terang dan ada Tuhan gelap. Kalau ada dua Tuhan, pasti tarung terus ya. Alam itu nggak pada tenang. Nyatanya enggak. Alam ini tetap teratur, tenang. Tandanya setan itu bukan, ibarat dia substansi ya, tapi setan itu bukan substansi, dia hanya aksidensi. Bahkan dia bukan aksidensinya Tuhan, bukan aksidensinya manusia, tapi dia aksidensi dari pikiran kita. Tapi kalau jin, Pak? Kalau jin itu punya substansi. Malaikat dia punya substansi. Itu. Kan jarang orang bisa membedakan antara setan dan jin. Nah, itu makanya di sini. Jin itu punya substansi. Hanya substansinya jin, substansinya malaikat, substansinya Tuhan, substansinya manusia itu berbeda. Ada semacam jenjang. Nah, kalau jin dengan manusia jenjangnya sama. Sama jenjangnya. Hanya beda dimensi, gitu aja. Makanya dikatakan setan itu ada dua. Sing ketok iku menungso, sing gak ketok ya jin. Karena yang memiliki aksidensi ya menungso ambek jin tok. Gitu. Lalu jin kalau sing nakal itu ya setan. Menungso sing nakal ya setan sing ketok. Termasuk penyakit yang ada di dalam tubuh kita itu setan kan? Bukan, itu penyakit kita nyebutnya. Penyakit. Penyakit. Kita nyebutnya penyakit karena itu biologis. Tapi kalau yang disebut pengetahuan itu bukan biologis. Itu pengetahuan. Jadi pengetahuan itu ada sempurna, ada tidak sempurna. Pengetahuan yang sempurna katakanlah 100%, berarti di sana tidak ada kegelapan. Tidak ada ketidaktahuan, gitu lah kan. Tapi ketika pengetahuan kita ini enggak 100%, 90%, berarti ketidaktahuannya adalah 10%. Nah, orang kerasukan itu Nah, itu lain lagi. Itu kerasukan bisa jin, bisa setan. nah, enggak. Bisa juga Pikirannya karena dia sendiri kan setan. setan itu berkaitan dengan pikiran. Nah iya, kan Dia tidak memiliki entitas. Dia tidak memiliki substansi. jadi ya mayoritas kalau orang kerasukan atau kesurupan itu ya jin. Jin, enggak. Setan tuh nggak memiliki substansi. Bagaimana yang tidak memiliki, ya sama dengan kadas. Dia hanya nempel. Berarti gak mungkin ya uang dipateni setan Nggak mungkin. Artinya yang mungkin orang bunuh diri. Kalau orang bunuh diri ya itu karena Pikirannya dia. ya setan yang ada dalam pikirannya. Iya. Karena dia punya pengetahuan yang tidak sempurna sehingga pengetahuannya gelap. Itu yang disebutkan setan itu akan menyesatkan kamu. Makanya dikatakan sama Tuhan ya, dalam Islam dikatakan bahwa setan itu adalah musuhmu yang nyata. Karena dia ada di dalam dirimu sebagai bentuk ketidaksempurnaan pengetahuanmu, pikiranmu. Itu yang dikatakan musuhmu yang nyata. Nyata bagi kamu, bagi Tuhan yang nggak ada. Betul. Bahkan bagi kambing yang nggak ada. Karena setan itu hanya bagi orang yang punya pikiran saja. Itu terlihat jelas ya. Hah? Begitu ada penggambaran kalau orang Islam setane pocong, Wah. wong Cina mencolok-mencolok. Itu kan jelas itu. Itu bukan setan sebetulnya. Seringkali kita tuh salah menggunakan bahasa. Karena mereka nggak paham dengan istilah-istilah. Bahkan orang Arab sendiri kadang-kadang nggak paham juga dengan istilah setan. Setan itu kan bahasa Arab. Dan harus membaca, dan untuk ngupas Quran pun juga nggak gampang. Kita butuh pisau yang tajam. Pisau yang paling tajam ya filsafat. Filsafat yang paling tajam ya ontologi. Nah, di sana. Jadi gak gampang ngoncai koyo ngono. Jadi kalau seperti pocong, genderuwo itu jenis setan alam pikir. Itu Iya. bukan setan itu.
produksi. Itu boleh dibilang ilusi, halusinasi dan lain sebagainya itu. Tapi kalau genderuwo ini jenis jin loh ini. Oh, jenis ya genderuwo ya, jin. Genderuwo. Kalau itu kan kalau istilah-istilah seperti itu kita nggak tahu bahwa orang-orang Jawa itu memahami genderuwo sebatas mana. Aku kurang menguasai bahasa Jawa. Kalau kalau genderuwo yang dipahami oleh orang-orang Hindu, di Hindu itu ada istilahnya di sana Gandarwa. Ya mungkin Gandarwa. Nah, tapi kalau di Hindu Gandarwa itu artinya penyanyi surga. Loh, beda. Iya. Kemudian ada kemungkinan karena mungkin orang Islam ingin melecehkan itu ya. Akhirnya Gandarwa itu mungkin dilecehkan seolah-olah genderuwo, medeni, padahal dia penyanyi surga. Kita tuh kadang-kadang suka melecehkan dengan dengan cerita-cerita yang gitu. Mungkin baru ya. Hah? Bahasa genderuwo ini baru mungkin ya. Mungkin Iya, yang baru ya. 400 tahun, 300 tahun. Mungkin asalnya dari kalau orang Bali nyebutnya Gandarwa, kita genderuwo. Tapi kemudian diplesetno gitu. Sempitkan artinya. Ya mungkin saja ada makhluk yang diyakini oleh orang-orang Jawa, tapi dinamakan dengan nama yang hampir sama dengan istilah Gandarwa tadi. Ini kalau orang Jawa, genderuwo itu kalau nggak salah itu dengan sebutan Darpo. Lah, Loh, ya mbok sih. Darpo juga, ya genderuwo itu orang cuma manggilnya itu Darpo. Makanya aku tuh kalau istilah-istilah yang dipakai dari Jawa, karena aku nggak menguasai, aku nggak bisa ngoncai. Tapi kalau istilah yang di Al-Quran, istilah di filsafat, aku bisa ngoncai karena aku tahu kejelasannya. Sekalipun orang-orang Islam sendiri banyak yang tidak memahami istilah itu secara epistemologis dan secara ontologis. Nah, gitu. Asal manut dhuwure. Asal manut mbek pimpinane. Nah. Pimpinane goblok melok goblok. Kacau.